udah 2 tahun dari tahun 2020 sampai sekarang itu belum ada ganti untung apapun. Lalu kemudian sekarang disusul oleh rencana untuk penetapan sempadan danau. Nah, sempadan danau sayangnya kemudian ketika BWSS Palu kemarin sosialisasi, mereka menetapkan bahwa titik batas badan danau itu adalah 513 mdpl. Itu sekarang 510. Berarti akan 513 mdpl dan itu ditarik 50 meter ke arah daratan. Ukurannya atau standarnya itu ternyata dari intake dam, dari pintu air PLTA, sehingga keputusan ini dia tidak mempertimbangkan betul sejarah masyarakat di sini yang dalam 1 tahun itu akan bersawah 2 kali dalam setahun. Dan kemudian banyak kebudayaan danau ya, misalnya Monilo, Mosango, Wayamasati itu semuanya mengikuti siklus danau sebenarnya. Jadi kan semua kehidupan di danau ini kan menciptakan kebudayaan masyarakatnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin itu kita lagi berencana besok itu ngajak masyarakat adat Danau Poso untuk ngobrol dengan Pak Rocky untuk kemudian mendiskusikan soal sebenarnya dalam semua kebijakan pemerintah yang sekarang bagaimana penempatan masyarakat adat khususnya dalam mempertimbangkan semua kebijakan-kebijakan yang ada itu dan lalu itu satu. Tapi kemudian yang kedua, ini kan sekarang ada upaya-upaya kalau masyarakat bilang itu pemberontakan. Sekarang itu tuntutannya adalah bendungan PLTA 1 itu harus dibongkar oleh warga. Itu tuntutan warga karena mereka menganggap bahwa sekarang yang atur elevasi air sudah 2 tahun ini tidak pernah turun lagi di sini. Tapi yang atur adalah bendungan. Itu sebenarnya konteksnya yang sekarang kita sedang hadapi. Yang lain pasti dimulai dari aktivitas pengerukan gitu ya, dengan alasan sedimentasi. Sementara catatan dari BWSS sendiri, sedimentasi di sini itu rendah sebenarnya, dia 0,0519 mm per tahun sedimentasi Poso. Tetapi alasan mereka mengeruk untuk membuat jalur air lebih cepat itu katanya adalah karena sedimentasi. Terus saya tidak tahu ini pembicaraan akan bagaimana, tapi kira-kira untuk awal menceritakan konteks yang sedang kami hadapi sekarang, sehingga kita perlu sekali untuk maksudnya mendapatkan pandangan, terutama karena yang sekarang kita sedang hadapi, gereja kan berpihak pada Poso Energi, bahkan dalam khotbah Natalnya itu melihat perjuangan masyarakat adat itu sebagai perjuangan yang melawan pembangunan, bahkan kemudian menempatkan pemerintah sebagai wakil Tuhan sehingga nggak boleh dilawan, kira-kira gitu, dengan semua ayat-ayatnya lah, kira-kira gitu yang digunakan, sehingga masyarakat sekarang itu berjuangnya sendiri. Kalau ditanya anggota DPRD, ada 9 wakil anggota DPRD di sini, nggak ada satupun yang bersuara, gitu kira-kira. Jadi mereka berjuang sendiri, tapi cara untuk kemudian mereka berjuang itu kemudian menggunakan sejarah, menggunakan dongeng dan menggunakan bahasa-bahasa daerah dengan asumsi bahwa ini harusnya jadi pengelolaan ini adalah milik kami kayak gitu kira-kira, bukan milik orang yang dari luar kayak gitu. Jadi sehingga ya pertanyaan besarnya kemarin adalah bagaimana menempatkan atau bagaimana melihat etika lingkungan sih sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana masyarakat diabaikan dan di mana perusahaan itu juga bekerja sama dengan bukan cuma dengan pemerintah. Kalau pemerintah yang sekarang mungkin lebih dalam tanda kutip netral gitu ya, beda dengan pemerintah yang sebelumnya gitu. Netral maksudnya pemerintah daerah gitu, karena belum menyatakan sikap apapun gitu. Meskipun kita juga berharap ada sikap harusnya gitu. Itu sih. Oke. Saya coba buka ya dengan supaya kita bisa bicara. Jadi kita gabungkan antara yang disebut new kind of rationality. Jadi soal lingkungan tadi, pertanyaannya adalah whose justice, which rationality? Keadilan untuk siapa dan rasional oleh siapa? Kan dianggap bahwa itu diperlukan demi sumber daya, supply energi, supply kebutuhan air,
selalu pertanyaannya, dasar rasionalitas sehingga timbul kebijakan itu apa? Itu saya bahas nanti tuh. Saya bahas dulu yang pertama, who's justice, keadilan buat siapa? Kalau kita belajar tentang teknologi air, lalu kita hubungkan dengan arti air melalui perspektif lingkungan. Kan dulu disebut teknologi air adalah karena manusia berhak atas air, maka muncul teknologi air dari zaman Mesopotamia itu. Jadi air dianggap sebagai natural right dari manusia. Air itu adalah hak manusia. Dasarnya itu tuh. Kemudian di abad 20 ada shifting paradigm. Paradigmanya diubah itu. Setelah ada problem-problem bendungan-bendungan besar yang sebetulnya justru menyebabkan air itu memusuhi manusia tuh. Jadi kita mulai dari situ. Nah ini soalnya tuh. Kalau disebut bahwa air adalah hak manusia, air adalah hak saya sebagai manusia, hak alamnya saya terhadap air disebut natural right. Perspektif lingkungan sekarang mengubah itu, bukan lagi natural right tapi the right of nature. Jadi pindah dari natural right ke the right of nature. Natural right itu basisnya adalah kepentingan saya untuk bertahan hidup. Natural right. Right of nature adalah kepentingan alam untuk tidak disiksa oleh kepentingan saya. Jadi itu dasar radikal dari filosofi. Misalnya begini, kadangkala di Amerika dulu itu pejuang lingkungan, mereka udah frustrasi bagaimana cara agar supaya pohon itu nggak ditebang. Dalam satu periode tahun 70 sampai 80 itu pohon penebangan besar-besaran di Amerika. Lalu para pejuang lingkungan ini, mereka paku pohon itu. Pohon-pohon gede itu dipaku panjang 2 meter, bang ke dalam. Dianggap itu merusak pohon. Tapi di belakang itu ada filosofi untuk menyelamatkan si pohon. Dengan logika, kalau dipasang paku, ini pohon segede gini dipasang paku itu, nanti kalau mesin gergajinya itu menggergaji, patah mesin gergajinya, dan pakunya mental ke penggergaji supaya mereka kapok. Itu yang dulu disebut ekoterorisme sebetulnya. Bukan kita menteror lingkungan, tapi kita bikin supaya lingkungan itu, pohon itu menteror si pemotong kayu sehingga mereka kapok. Dapat ya logika terbaliknya. Memang kelihatan merusak pohon karena pakai paku, tapi itu yang menghentikan operasi dari para pemotong pohon, para logger ini. Itu soalnya dari situ kemudian timbul cara untuk memahami lingkungan lebih radikal, bahwa lingkungan itu menulis hukumnya sendiri. Alam telah menulis intrinsic logics dan intrinsic law-nya itu, sehingga mesti kita hormati. Nah, debat ini yang dibawa panjang sampai ke Glasgow kemarin kan, antara mereka yang menginginkan kan masih ada istilah sustainable development. Tapi sebetulnya di Indonesia pun sustainable development itu mendua tuh. Oke, nanti di publish nanti di radio. Kan kalau orang bilang apa istilah bagaimana bahasa Indonesia sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, tetap intinya pembangunannya untuk kepentingan manusia. Bahkan Pak Emil Salim juga masih berpikir begitu tuh. Yang penting nggak merusak alam, tetapi manusia harus dapat manfaat. Radikal environmentalis bilang nggak begitu cara lihatnya tuh. Manusia udah lebih dari cukup dikasih otak untuk memikirkan apa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jangan lagi ambil dari alam. Jadi cukup yang sudah disediakan oleh alam, stop ambil lebih banyak itu. Nah itu intinya tuh sebetulnya tuh. Kan kayak kemarin saya kritik Indonesia masih perlu negosiasi soal climate change itu sampai 2060 di Glasgow kemarin. Cina juga bilang begitu. Amerika nggak peduli. Amerika menganggap bahwa kita belum mau ikut tanda tangan soal semacam itu. Tapi poin saya adalah kalau Indonesia misalnya klaim bahwa dia paru-paru dunia,
maka dia mesti konsisten. Nggak boleh ada semacam kalau disebut ya paru-paru dunia kan ada di Kalimantan. Oh iya, tapi seluruh Indonesia ada paru-paru dunia tuh. Jadi kalau kita mau dapat ekonomi, ini kan semua terjadi karena Indonesia masih pakai dalih lama sustainable development dihitung berdasarkan agregat pertumbuhan ekonomi itu. Kan itu bisa ada power plant di Danau Poso, bisa ada power plant di mana-mana, micro power plant. Nah itu salahnya dunia sekarang tidak lagi berpikir tentang agregat pertumbuhan. Orang semacam tokoh-tokoh utama dunia sekarang itu Ada orang manggil tadi Joseph video. Stiglitz atau Mr. Schwab yang tempat kaum kapitalis berkumpul di Davos itu, dia abaikan sekarang tuh, karena mereka hitung bahwa udah cukup lah alam itu mensuplai. Jadi kalau dibilang kita masih perlu batu bara, saya anggap apa yang diberikan oleh manusia untuk menghasilkan batu bara, kan dia nggak pakai otak kan buat. Itu kan cuma gali-gali aja kan, gali, jual. Demikian juga sawit, manjat-manjat, jual. Nggak ada sumbangan otak untuk menghasilkan energi. Lain kalau energi terbarukan, sinar matahari itu mesti paham tentang iklim, di mana posisi matahari, bagaimana microchip ditanam supaya energi itu bisa disimpan di dalam tabung-tabung solar tuh. Jadi poin saya selalu bahwa kemampuan manusia untuk menghasilkan logika baru demi menyelamatkan hidupnya sendiri tidak dia pakai, sehingga dia minta di backup oleh alam terus. Jadi dia mesti diterangkan dulu di dunia akademis terutama tuh. Karena biasanya orang-orang akademis inilah yang nggak paham etik lingkungan yang mensuplai pembenaran hukum, pembenaran analisis AMDAL pada pemerintah. Sehingga AMDAL yang tadinya fungsinya menghalangi eksploitasi sekarang hanya dijadikan lampiran untuk memungkinkan eksploitasi. Jadi logika-logika ini yang mesti kita bersihkan tuh. Teori AMDAL itu di tahun 76 pertama kali diajukan itu dimaksudkan untuk menghalangi eksploitasi. Jadi kalau lulus AMDAL benar-benar bersih tuh. Dari situ kemudian segala macam prinsip strict liability segala macam itu di hukum lingkungan dimulai. Nah selama pikiran ini nggak masuk dalam kurikulum universitas, selama itu ilmuwan kita menganggap bahwa ya sustainable development ya untuk kepentingan manusia. Ini yang pernah saya terangkan dulu waktu debat antara Presiden Jokowi dan calon capres dengan Pak Prabowo. Kan mereka tanya saya bilang saya nggak akan milih mereka berdua. Kenapa? Saya bilang karena waktu kampanye Pak Jokowi bilang, bukan Pak Jokowi yang pertama, Pak Prabowo kampanye. Kalau saya jadi presiden, saya akan bikin cetak padi, cetak sawah 20 juta hektar. Janji Pak Prabowo. Pak Jokowi tantang. Bagaimana mungkin Anda bisa cetak sawah 20 juta hektar kalau nggak ada bendungan? Maka Pak Jokowi bilang, saya akan bangun 20 bendungan raksasa buat mengaliri sawahnya Pak Prabowo. Jadi berdebat di situ kan. Dia bilang konyol dua-duanya. Saya tinggal di pinggir hutan. Saya bilang, itu artinya kalau Pak Prabowo 20 juta hektar sawah, separuh dari lahan hidup saya akan dijadikan sawah oleh Pak Prabowo. Tinggal separuh lagi. Separuh lagi akan dibikin bendungan oleh Pak Jokowi. Jadi kalian berdua akan merampok hak hidup saya. Nah hal semacam ini harus kita ucapkan supaya masyarakat lebih mudah paham bahwa eksploitasi itu sebetulnya tipu aja kan. Mereka saling sogok proposal, tapi di ujungnya seluruhnya selesai. Karena tadi ide tentang sustainable development itu versi lama, bukan versi baru. Versi baru adalah right of nature, bukan natural right. Ini bagian awalnya. Soal kedua tentu adalah soal kepentingan oligarki yang sudah menginvestasikan, sudah mengijon pemerintah agar supaya dia dapat uang kembali karena dia mendukung presiden, mendukung Jokowi kemarin kan. Jadi semua ini adalah ijon yang udah ada di blueprintnya udah ada sebelum. Tentu Pak Yusuf Kala udah tahu dari awal dia akan dukung Pak Jokowi.
karena dia punya kepentingan di situ. Pak Luhut juga begitu segala macam, dan titipan-titipan dari pemain ekstra industri yang lainnya. Jadi kita mesti lihat dengan dua kacamata. Kacamata pertama tadi green philosophy, kacamata kedua political economy. Nah kalau itu kita pakai sebagai cara berpikir, LBH segala macam ada di situ, Greenpeace sekarang ada di situ. Jadi ada kesempatan sebetulnya untuk bikin semacam climate strike, demo lingkungan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kayak dari Poso kita coba bawa pikiran-pikiran dari Greta Thunberg. Greta Thunberg anak muda umur 12 tahun pada waktu itu, 4 tahun lalu, dari Irlandia. Dia minta izin untuk tidak meneruskan sekolah 2 semester karena dia mau keliling dunia, mau bertemu dengan semua